Untuk yang sudah hadir di siang hari ini ada Ibu Joyce. Selamat siang Ibu Joyce. Selamat siang, Iya, Pak Mike. mungkin agak dekat dengan biar bisa didengar ya. Oke, dan pendengar nantinya di Jaksa Menyapa siang ini kami juga akan kasih kesempatan ya untuk Anda di sesi interaktif nanti ya, baik di line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya di 0821 9583 5080. Atau Anda bisa kasih komentar tanggapan di kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang eh, bicara sesuai dengan topik kita siang hari ini ya, kita membahas tuntas bagaimana peran jaksa negara dioptimalkan untuk penyelamatan dan pemulihan keuangan negara ya. Dan pendengar, ya, seperti kita ketahui bersama bahwa keuangan negara itu adalah amanah rakyat. Ya, dan setiap rupiahnya harus dikelola dengan benar dan baik ya untuk kepentingan bersama pastinya. Tapi kenyataannya ternyata masih ada celah yang menyebabkan kerugian negara terjadi. Nah, disinilah bagaimana peran strategis dari jaksa pengacara negara bukan hanya sekedar menuntut di pengadilan, tetapi berjuang menyelamatkan aset sebelum hilang dan memulihkan kembali apa yang sudah dirugikan ya. Oke, saya langsung ke Ibu Joyce ya siang hari ini selaku Kepala Seksi Perdata. Ya, kita akan membahasnya bersama-sama ya. Ibu Joyce mungkin bisa dijelaskan lebih awal untuk perbincangan kita di siang hari ini. Ini optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Ini kalau secara umum sebenarnya peran utama jaksa pengacara negara dalam kaitannya dengan keuangan negara ini apakah perannya hanya sebatas pada proses pengadilan atau seperti apa, Ibu Joy? Silakan. Ya. Terima kasih ya Pak Mike. Eh, Peran jaksa pengacara negara mungkin di masyarakat umumnya mungkin lebih dikenal eh, bagian penuntutan, misalnya penyidik, jaksa selaku penuntut umum. Tapi masyarakat mungkin belum mengetahui atau belum mengenal jaksa pengacara negara. Nah, jaksa pengacara negara ini di kejaksaan RI itu ada di bidang perdata dan tata usaha negara atau bidang datun. Nah, untuk peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara itu misalkan terkait dengan penyelamatan aset. Nah, penyelamatan aset ini tentu saja penyelamatan aset yaitu dari instansi pemerintah atau badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, atau yang kita ketahui yaitu BUMD dan BUMN. Kemudian juga terkait dengan pemulihan keuangan negara itu terkait dengan adanya piutang yang belum dibayarkan. Piutang ya. Ya, misalkan bank pemerintah, misalkan dalam hal ini Kejati Sulut atau beberapa kejaksaan yang ada di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara itu ada melaksanakan MOU terkait dengan penagihan terkait debitur yang bermasalah, misalkan ada kredit macet. Nah, di situ peran jaksa pengacara negara untuk melakukan bantuan hukum secara non litigasi. Oke. Mungkin itu secara umumnya Pak Mike. Iya, jadi kalau secara teknis ini sebagai kepala seksi perdata ini, bagaimana seksi perdata ini menjalankan peran jaksa pengacara negara dalam upaya untuk penyelamatan atau pemulihan keuangan negara ini? Kalau secara teknis. Oke. Di bidang perdata sendiri itu kami sudah ada beberapa kegiatan yang kami tindak lanjuti, yaitu permohonan dari instansi-instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, yaitu terkait dengan adanya gugatan-gugatan terkait dengan aset atau ada tanah, ada bangunan juga, dan juga terkait dengan
penyelamatan aset dari instansi-instansi pemerintah. Bidang perdata ini yang bisa melaksanakan untuk melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan, mewakili instansi pemerintah yang memberikan permohonan ke jaksa pengacara negara. Oke. Jadi artinya ini hanya khusus untuk para pejabat atau bisa juga untuk masyarakat umum? Tentu saja kami bisa juga, misalkan dalam hal masyarakat ingin menanyakan atau terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, kami di bidang Datun Kejati Sulut itu ada pojok pelayanan hukum gratis, atau juga bisa masyarakat ke mall pelayanan publik. Di situ kami ada pojok pelayanan hukum dari Kejati Sulut untuk menanyakan apa saja terkait dengan bidang permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Itu apa saja, mau bidang perdata, ada masalah-masalah tanah, masalah-masalah pidana, itu bisa ditanyakan di pojok pelayanan hukum. Oh, jadi terbuka umum begitu ya, Iya, untuk bisa. masyarakat umum juga. Bisa. Oke, nah ini kalau bicara upaya penyelamatan keuangan negara ya, ini kalau sebelum kerugian terjadi dan pemulihan setelah kerugian terjadi itu bedanya apa sih, Bu Joyce? Oke. Di bidang perdata dan tata usaha negara itu, JPN itu bisa melaksanakan pencegahan. Nah, misalnya dari instansi pemerintah atau BUMN, BUMD itu, Pencegahan atau ya. instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, pemerintah daerah Kota Manado atau pemerintah daerah provinsi bisa melakukan permohonan untuk pendampingan hukum ke jaksa pengacara negara. Itu sebelum terjadi. Sebelum. Ya, kalau setelah terjadi gimana? Nah, setelah terjadi mungkin kami bisa melaksanakan ada tindakan hukum lain. Gitu. Kalau sudah terjadi, perbuatannya sudah terjadi, ini mungkin ada pendapat-pendapat hukum yang bisa kami berikan ke instansi pemerintah, dan mungkin itu bisa jadi telaan juga buat kami, mungkin bisa dilaksanakan tindakan hukum lainnya. Gitu. Nah, kalau terkait dengan pencegahan, apakah ini menunggu bola atau menjemput bola nih? Ya, maksudnya kan melakukan pencegahan ya. Apakah langsung ke instansi-instansi teknis terkait atau menunggu laporan mereka dulu atau gimana untuk pencegahan? Ya, terkait dengan pencegahan ini tentu saja yang mengetahui kegiatan itu kan dari pemerintah daerah atau badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara. Jadi kami selaku jaksa pengacara negara itu bukan menjemput bola ya, jadi wajib juga kami untuk melakukan pendampingan. Sosialisasi begitu? Sosialisasi boleh, ada juga sosialisasi dari JPN, mungkin juga di bidang intelijen juga ada sosialisasi penyuluhan hukum. Nah, untuk pendampingan hukum ini, kami jaksa pengacara negara mungkin tahapan-tahapannya itu bisa didahului dengan permohonan. Permohonan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan pendampingan hukum. Tahapan. Nah, sekarang berbicara tahapan ini, bagaimana seperti apa tahapan-tahapan untuk mengajukan pemulihan keuangan negara ini? Ya, untuk tahapan-tahapannya tentu saja kami wajib menerima permohonan dari instansi pemerintah atau prinsipal. Dalam hal ini mau dia dari bank pemerintah atau mungkin dari badan usaha milik negara, untuk melakukan permohonan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, misalkan terkait dengan bantuan hukum atau pendampingan hukum atau legal audit, dan ada beberapa kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara. Itu maksudnya syarat-syaratnya seperti apa, misalnya harus apa begitu harus? Ya, untuk syaratnya itu tentu saja bantuan hukum dan pendampingan hukum kami wajib mendampingi dengan instansi pemerintah atau badan usaha milik negara. Kemudian, Bu agak dekat lagi. ya, kemudian untuk tahapan dari prinsipal itu berupa dengan surat permohonan. Surat permohonan Surat ya? permohonan untuk dilakukan pendampingan hukum atau bantuan hukum. Oke, baik Ibu Joyce. Ya,
Kalau sejauh ini kira-kira sudah berapa banyak jumlah pemulihan keuangan negara yang sudah ditindaklanjuti oleh Kejati Sulut sendiri Oke, sampai sekarang ini ya? oke, izin saya lihat data Iya, siap. data di ini ya Pak. Untuk Kejati Sulut sendiri terkait dengan pemulihan keuangan negara, data per ini sudah masuk semester 2. Ada sekitar 5 miliar lebih. Wow. Ya, 5 miliar. Itu belum termasuk dari daerah-daerah lain di wilayah Kejati Sulut. Oh gitu. Ini Kejati Sulut sendiri. Jadi ini hanya seputar Sulawesi Utara ya? Ya, untuk Kejati provinsi. Sulut sendiri. Oh. Belum ada kejari-kejari di wilayah Oh. Kejati Sulut. Terus penanganannya sudah tuntas atau masih sementara proses sekarang? Sementara, Oh, untuk sementara. sementara. Untuk data yang masuk, yang update ini baru sekitar 5 miliar lebih. Itu untuk tahun 2026 atau dari 2026. Ush, Ya. 2026 sudah segitu banyak ya? Iya. Waduh, luar biasa ini. Oke, nah terkait dengan apa ya, kalau ditemukan indikasi kerugian keuangan negara yang mungkin belum mengeras atau belum menjadi keputusan pengadilan, itu kira-kira ada langkah konkret apa yang dilakukan? Nah, itu yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan adanya ditemukan kerugian keuangan negara. Tentu saja kami selaku jaksa pengacara negara berkoordinasi dengan bidang pidana khusus, pidana khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani terkait dengan adanya temuan-temuan kerugian keuangan negara. Nah, terkait dengan adanya temuan-temuan tersebut, kami selaku jaksa pengacara negara, jika adanya permohonan dari instansi pemerintah, dari kami selaku jaksa pengacara negara mungkin ada dibuatkan notis untuk kami meminta telaah dari bidang pidana khusus terkait dengan temuan-temuan tersebut. Oke. Nah, kalau terkait dengan mekanisme dari penagihan ganti rugi misalnya kepada pihak yang telah merugikan keuangan negara, baik jalur hukum ataupun di luar pengadilan, itu mekanismenya seperti apa? Oke. Terkait dengan ini masuk dalam kegiatan bantuan hukum. Jadi bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara itu ada bantuan hukum non litigasi dan bantuan hukum litigasi. Terkait dengan non litigasi itu bisa kami laksanakan di luar pengadilan tanpa harus disidangkan. Nah, kalau sudah ada titik temu atau sudah dilakukan mediasi terlebih dahulu dengan para pihak, tentu saja dibuatkan perdamaian dan dibuatkan berita acara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Non litigasi ya. Ya. Jadi itu bisa dimusyawarakan, Bisa. tidak perlu disidangkan Tidak begitu? perlu disidangkan. Oh begitu ya? Ya. Oh bisa diselesaikan lah. Bisa diselesaikan di luar pengadilan. Itu keuntungannya apa itu kira-kira kalau untuk non litigasi? Ya mungkin tidak terlalu Tidak panjang. terekspos mungkin ya, tidak terlalu panjang juga untuk mekanismenya. Kalau yang satunya lagi apa sebelum Litigasi. litigasi itu harus melalui proses. Proses pengadilan. Nah, ada salah satu contoh yang sudah kami laksanakan, yaitu gugatan sederhana. Misalkan dari debitur tidak menyelesaikan atau tidak ada itikat baik, kami bisa melakukan gugatan sederhana. Gitu. Gugatan sederhana seperti apa mungkin bisa dijelaskan lagi? Ya, kami diberikan surat kuasa khusus dari prinsipal atau pihak pemohon untuk melakukan gugatan kepada debitur yang tidak ada itikat baik. Gitu. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa ya, kami akan kasih kesempatan untuk Anda ya di sesi interaktif baik di line telepon, SMS dan WhatsApp di 0821 9583 5080 ya. Setelah kita break sejenak ya, kita akan kembali untuk Anda untuk sesi interaktif. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, masih di program Jaksa Menyapa untuk siang hari ini ya. Selanjutnya kami kasih kesempatan untuk Anda pendengar, baik di line telepon, SMS, WhatsApp ataupun di kanal YouTube RRI Manado ya. Silakan di 082195835080. Kita masih membahas terkait dengan optimalisasi peran jaksa pengencara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Nah, ini sudah ada ya respon dari kanal YouTube. Selamat pagi Ibu Jaksa. Ya, bagaimana dengan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus korupsi money laundry? Ya, mekanisme penyerahannya ke bagian keuangan itu seperti apa? Iya. Oke. Bagaimana Ibu Joyce? Ya, terkait dengan pertanyaan dari Kristo Randy ini. Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagaimana dengan barang bukti uang tunai yang disita dalam kasus korupsi atau money laundry? Bagaimana mekanisme penyerahan ke bagian keuangan? Terkait dengan barang bukti uang tunai, mungkin kan masyarakat pernah melihat juga kejaksaan, dari Kejaksaan Agung sampai di daerah, kejaksaan di daerah itu sudah secara terbuka untuk mempublikasikan terkait dengan penyitaan, terkait dengan barang bukti kasus tindak pidana korupsi. Nah, dalam hal ini kami melibatkan selaku bank dalam hal ini untuk untuk penyerahan uang dari sitaan dalam kasus tindak pidana korupsi itu kita titipkan ke bank pemerintah dalam hal ini. Oke, baik. Jadi seperti itu ya buat Kristo di Randy ya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak ya karena kami akan menghadirkan lagi narasumber dari selaku Jaksa Muda Pak Syahlan Manasai SH. Kanal
Mantap doi dang. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar, kembali lagi kita ya lanjutkan untuk Jaksa Menyapa siang hari ini, dan selamat datang kepada Pak Syahlan Manasai SH selaku Jaksa Muda dan juga sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Hukum. Selamat datang Pak Syahlan. Terima kasih. Ya, gimana kabar Pak Syahlan? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Oke. Baik. Pak Syahlan, tadi Ibu Joyce juga sudah menjelaskan beberapa hal penting ya terkait dengan topik kita ya siang hari ini, optimalisasi peran jaksa pengacara negara dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara. Ya, saya ke Pak Syahlan dulu nih. Ini kalau terkait dengan peran dan fungsi strategis ya, kalau secara khusus peran dan kontribusi dari Seksi Pertimbangan Umum dalam rangka optimalisasi tugas jaksa pengacara negara terkait dengan keuangan negara ini seperti apa Pak Syahlan? Oh ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk mungkin saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan penyelamatan khusus penyelamatan keuangan atau kekayaan negara dan pemulihan keuangan atau kekayaan negara. Nah, penyelamatan keuangan atau kekayaan negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum atau pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam menghadapi permasalahan hukum atau potensi adanya klaim atau tuntutan dari pihak lain. Sedangkan pemulihan keuangan negara adalah kegiatan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara dalam melakukan penegakan hukum dan atau memberikan bantuan hukum serta pertimbangan hukum di bidang perdata yang diberikan kepada negara atau pemerintah dalam rangka melindungi atau memulihkan keuangan atau kekayaan negara. Nah, di sini kalau untuk bicarakan penyelamatan, kita memberikan dari segi bantuan hukum, kita memberikan bantuan hukum baik berupa litigasi maupun non litigasi. Nah, kalau litigasi itu kita beracara di persidangan. Nah, kalau non litigasi itu di luar persidangan seperti itu. Untuk yang itu bantuan hukum. Kalau untuk pertimbangan hukum, kita memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, BUMN atau BUMD dan badan hukum lain terkait dengan permintaan pendapat hukum, pendampingan hukum maupun audit hukum. Seperti itu. Oke, baik. Pak Syahlan, ini apa kaitan antara pertimbangan hukum yang diberikan dengan pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara sejak dini? Nah, pertimbangan hukum itu kan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik berupa pendapat hukum, pendampingan hukum maupun audit hukum. Nah, khusus untuk spesifik pendampingan hukum, kita melakukan pendampingan hukum terhadap instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan badan hukum lain terkait dengan mereka punya kegiatan. Kalau mungkin ada kegiatan seperti mungkin proyek atau mungkin seperti fisik dan pun pengadaan, kita melakukan pendampingan di situ. Dalam artian kita melakukan pendampingan untuk melakukan sudah termasuk jangan sampai nanti ada kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan proyek tersebut itu menyimpang dari aturan yang ada. Kita memberikan ketika dalam pendampingan hukum itu ada sesuatu hal yang kita bisa sampaikan, kita memberikan pendapat hukum terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di kegiatan-kegiatan mereka, gitu seperti itu. Oke. Kira-kira dalam hal apa saja untuk instansi pemerintah atau daerah yang boleh meminta pertimbangan kepada kejaksaan sebelum mereka melakukan tindakan yang berisiko terhadap keuangan negara? Pada saat suatu kegiatan itu baru memulai perencanaan, kita bisa masuk situ dengan permintaan dari mereka. Permintaan dari mereka kita bisa melakukan melakukan permintaan untuk pendampingan hukum. Nah, kita bisa masuk ke situ dalam hal
perencanaan maupun pada saat pelaksanaan seperti itu. Mungkin melakukan pencegahan awal mungkin ya, seperti itu ya. Seperti itu. Seperti Oke. Baik. Baik pendengar, sekali lagi kami buka kesempatan di sesi interaktif ya di siang hari ini di 0821 9583 5080. Baik line telepon, SMS ataupun WhatsApp ya, atau bisa juga di kanal YouTube RRI Manado. Oke, kita coba tanggapi dulu respon dari WhatsApp ini. Dalam praktiknya, pemulihan keuangan negara sering menghadapi persoalan aset yang sulit ditelusuri. Pihak yang tidak kooperatif, ya, proses hukum yang panjang. Nah, bagaimana Kejaksaan mengoptimalkan peran jaksa pengacara negara ini untuk mengatasi hambatan tersebut, dan apakah ada inovasi yang diperlukan agar upaya penyelamatan serta pemulihan keuangan negara ini bisa dilakukan secara lebih efektif dan terukur? Ya, dari Sastro Kumelembuai, Minsel. Ini gimana ini? Siapa yang bisa menjawab nih? Pak Syahlan atau Ibu Joyce? Pak Syahlan, ya silakan. Kalau untuk pemulihan keuangan negara, untuk persoalan aset yang sulit ditelusuri, biasanya kalau untuk jaksa pengacara negara untuk pemulihan keuangan, kita mengundang kepada pihak-pihak yang biasanya dari instansi pemerintah atau BUMN itu atau BMD itu memintakan untuk penagihan terkait dengan mungkin piutang atau mungkin dari pihak biasanya dari Pak BPJS maupun pihak Bank BUMN. Kita melakukan pemanggilan dan menagih terhadap utang piutang itu tersebut untuk kegiatan pemulihan keuangan negara. Seperti itu, Pak. Kalau bicara inovasi, ada nggak kira-kira inovasi yang diperlukan agar penyelamatan pemulihan keuangan negara ini bisa dilakukan secara lebih efektif? Ini bicara inovasi ini. Selama ini pada saat kita laksanakan itu memang sudah efektif sih, Pak. Oh, iya, jadi efektif, tidak perlu iya. inovasi lagi begitu? Sudah efektif? Mungkin kita perlukan inovasi, tetapi kalau selama ini kita sudah melaksanakan secara efektif juga, Pak. Jadi pada saat untuk penyelamatan dan pemulihan, khusus untuk pemulihan. Gitu, seperti itu. Jadi artinya sejauh ini ya semuanya bisa tertangani begitu ya. Oke. Ini ada lagi tanggapan dari WhatsApp Excel di Malalayang. Bagaimana Kejaksaan memastikan bahwa proses pemulihan keuangan negara ya, melalui jalur perdata itu bisa berjalan cepat, efektif, dan memberikan hasil yang optimal? Nah ini gimana? Bu Joy, siapa Pak Sialan juga nih? Untuk sekarang ini memang untuk proses pemulihan keuangan melalui bantuan hukum non litigasi sampai sejauh ini berjalan dengan efektif dan memberikan hasil seperti itu, Pak. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya ya, ini misalnya ya, kalau ada instansi yang tidak mengikuti pertimbangan yang telah diberikan, apakah ada konsekuensi hukum yang bisa timbul ini? Pak Syahlan. Ya, siap. Kalau mereka ini saya ceritakan dulu ya dari awal, ketika mereka melakukan permintaan pendampingan hukum, kita sudah menerima permintaan pendampingan hukum dari mereka. Kita memberikan pertimbangan, masukan-masukan, saran kepada instansi tersebut. Nah, ketika instansi tersebut pada saat kita memberikan pertimbangan, masukan, saran berupa pendapat hukum, kalau mereka tidak mengindahkan, tentunya kalau dalam hal-hal yang sudah keluar dari jalur yang kita sudah sampaikan, atau mungkin sudah sampai kepada taraf yang melakukan pelanggaran, tentu kita akan mencabut pendampingan hukum tersebut, seperti itu. Mencabut pendampingan hukum tersebut. Terus penyelesaiannya seperti sudah apa nanti? Kita tidak lagi tidak ditangani lagi. Sudah tidak ada penanganan juga dari jaksa pengacara negara seperti itu. Jadi artinya mereka tidak ada konsekuensi hukum juga untuk mereka? Konsekuensi hukumnya mungkin ada, tapi sudah kita tidak ini lagi, kan sudah bukan lagi kita memberikan pendampingan hukum seperti itu. Kalau konsekuensi mungkin ya sudah mereka akan dapat konsekuensinya seperti itu. Tapi sejauh ini sampai sekarang apakah memang pernah terjadi seperti itu, Pak Syahlan? Belum pernah. Belum pernah ya. Oke, baik.
Baik, sekali lagi pendengar dan pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Anda ya di line telepon 0821 9583 5080, begitupun dengan SMS dan WhatsApp ya, atau bisa juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Saya ke Ibu Joyce dulu. Ini Ibu Joyce, apa saja sih kegiatan penyelamatan aset yang sudah ditindaklanjuti oleh Kejati Sulut sampai saat ini? Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan, saya baru bertugas kurang lebih 2 hari, Pak, di Kejati Sulut. Ya, sebelumnya saya kasih datun di Kejari Manado. Nah, mungkin saya akan menyampaikan bagaimana penyelamatan aset yang pernah saya laksanakan sebagai Kasidatun di Kejari Manado. Kami pernah melaksanakan penyelamatan aset terkait dengan BUMN yang ada di wilayah Kejati Sulut dengan total pemulihan penyelamatan asetnya, yaitu kalau dihitung NJOP-nya sekitar 100 M-an lebih. Gitu. Jadi terkait aset yang BUMN yang belum juga ada sertifikatnya, setelah kita laksanakan, kita memberikan pendampingan terkait dengan aset yang dimintakan ke kami, dan sampai saat ini sudah bersertifikat. Oke. Saya ke Pak Syahlan lagi. Pak Syahlan, sejauh ini sampai sekarang ini ya, ini kira-kira jenis perkara perdata apa saja yang paling sering ditangani oleh terkait keuangan negara oleh Kejati Sulawesi Utara? Kalau untuk yang sering ditangani ini, kalau sering ditangani itu Pak izin terkait dengan permasalahan gugatan tanah. Tanah, kebanyakan tanah ya. Ya, kita masuk, kita mewakili beberapa instansi pemerintah, BUMN itu digugat. Mereka digugat, jadi kita mewakili mereka untuk bersidang di pengadilan. Oke. Baik, kita ke WhatsApp lagi ini. Apakah diperlukan penguatan kewenangan atau regulasi bagi jaksa pengacara negara untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara? Kalau iya, aspek apa yang perlu diperkuat? Fabio di Tikala. Ya, gimana? Pak Syahlan atau Ibu Joyce? Oh ya. Ya, Pak Syahlan. Ya, silakan. Mungkin kalau diperlukan penguatan kewenangan atau regulasi terkait dengan kewenangan, penguatan kewenangan, ya. Ya, penguatan kewenangan atau regulasi bagi jaksa pengacara negara untuk meningkatkan efektivitas pemulihan keuangan negara. Ya, sampai sejauh ini mungkin perlu ditambah untuk aturan yang diperluas untuk jasa pengacara negara dalam melakukan kalau saya rasa kalau untuk penindakan tidak ya, untuk Oke, jadi seperti itu ya, Pak Syahlan. Oke. Nah, kalau untuk proses pengajuan gugatan ke pengadilan yang perlu dilakukan ya, apa kira-kira yang bisa menjadi bukti utama agar pemulihan keuangan negara ini bisa dikabulkan oleh hakim nih, Pak Syahlan? Kalau pemulihan keuangan negara itu kan kita hanya untuk melakukan penagihan kepada pihak-pihak yang mungkin ada piutang kepada mungkin saya sebutkan BUMN, bank BUMN. Seperti itu, kita mudah-mudahan tidak sampai ke pengadilan. Jadi kalau bisa dilakukan pencegahan dari awal ya, kenapa tidak ya? Oke. Baik, sekali lagi di line telepon, SMS, WhatsApp ya di 0821 9583 5080. Ya, kami masih akan kasih kesempatan untuk Anda. Setelah break sejenak ya, kita akan kembali untuk sesi terakhir. Ini baru enak.
bentar Mi. Ngapain sih Pi ke gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya cuma banyak. Ini gimana? Aku di Pro 2. Tapi Devi, enak banget jangan. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar, kita sudah di sesi terakhir ya untuk Jaksa Menyapa siang hari ini ya. Dan saya ke Ibu Joyce dulu ini ya. Ibu Joyce, kira-kira siapa saja yang bisa mengajukan permohonan untuk pemulihan keuangan ataupun ya pemulihan keuangan negara ataupun penyelamatan aset ini, Ibu Joyce? Silakan. Oke, baik. Untuk siapa saja yang bisa mengajukan permohonan terkait dengan pemulihan keuangan negara atau penyelamatan aset, yaitu instansi pemerintah dalam hal ini, kemudian bisa juga badan usaha milik negara atau BUMN, bisa juga badan usaha milik daerah, kemudian ada yang sudah disampaikan tadi oleh rekan saya Pak Syalan, yaitu badan lainnya. Mungkin salah satu contoh juga bisa dari Badan Gizi. Badan Gizi Nasional juga bisa, yaitu BGN, untuk bisa melakukan pendampingan hukum. Kemudian bank-bank pemerintah. Nah, tentu saja dalam hal ini yang sudah kami laksanakan yaitu dengan ada beberapa bank pemerintah, ada juga badan-badan pemerintah lainnya yaitu BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, itu juga dari bank pemerintah yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, bisa juga dengan instansi pemerintah lainnya. Oke. Saya ke Pak Syahlan lagi nih, Pak Syahlan, kira-kira ini sektor mana yang paling banyak menimbulkan kerugian keuangan negara di daerah kita ini? Apakah pengelolaan aset tanah atau proyek pembangunan atau dana desa atau pengelolaan keuangan daerah? Ini yang paling banyak yang mana nih Pak Syahlan? Mungkin semuanya itu. Oh, hampir semua. Tidak. Mungkin seperti itu Pak yang disampaikan tadi itu. Oh iya. Iya. Wah, luar biasa ya. Oke, baik. Saya ke WhatsApp lagi nih. Dalam kondisi apa kira-kira Kejaksaan memilih menggunakan jalur hukum perdata dibandingkan dengan upaya hukum lainnya dalam penyelamatan dan pemulihan keuangan negara? Dari Ayu di Kairagi. Ya. Ya, Ibu Joyce. Mungkin saya Pak ya. Dalam kondisi apa yaitu yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu ada bantuan hukum non litigasi, ada juga bantuan hukum litigasi. Untuk bantuan hukum non litigasi itu bisa kita selesaikan tanpa kita harus proses persidangan, yaitu bisa kami melakukan mediasi dengan para pihak ataupun bisa di situ juga kami bisa melakukan negosiasi antara kedua belah pihak. Gitu. Oke. Baik. Kemudian ini dari Encik Mira di Binangun Atas. Selamat siang Bapak Ibu Jaksa. Apabila ada dugaan penyelewengan dana BOS di sekolah atau dana desa, nah ini mungkin yang sering terjadi ya. Apakah pihak kejaksaan bisa ikut intervensi pemeriksaan? Karena dana BOS dan dana desa ini juga merupakan keuangan negara. Ini gimana ini? Pak Syahlan mungkin.
Ya, mungkin bisa. Ya. Mungkin bukan intervensi pemeriksaan ya. Maksudnya itu kita melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait mungkin ada dugaan tindak pidana korupsi kalau seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya buat Enci Mira di Winangun Atas. Baik, saya ke Pak Sialan lagi ini sebagai Kepala Seksi Pertimbangan Umum ya. Hukum ya. Ini bagaimana perannya dalam melakukan penilaian resiko terhadap kebijakan atau proyek pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara ini? Ya, perannya seperti itu. Ketika kita melakukan pendampingan, nah kita melihat seperti yang disampaikan tadi, kita memberikan masukan berupa pendapat hukum seperti itu, bahwa ini kegiatan ini seperti ini akan berisiko terjadi tindak pidana atau kerugian keuangan negara seperti itu. Kita memberikan pendapat hukum. Nah, apakah ada standar atau acuan yang digunakan untuk memberikan pertimbangan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, Pak Syahlan? Tidak, maksudnya kita memberi ketika ada masukan, ketika ada permintaan ya kita melihat bahwa ini ternyata dalam kegiatan ini tidak ada konflik of interest, kita melaksanakan pendampingan hukum tersebut seperti itu. Oke. Kalau sejauh ini kira-kira bagaimana dengan keterlibatan pihak atau masyarakat lah ya saat ada rencana kebijakan pemerintah yang ternyata berdampak besar bagi keuangan negara? Sampai saat ini belum. Maksudnya kalau keterlibatan ini kan menyangkut masalah keuangan negara. Tapi seandainya Pak ya, ketika ada temuan begitu ya, kemudian disaksikan oleh masyarakat, apakah mereka bisa langsung melapor atau gimana? Iya, kalau memang melapor bisa Pak. Kita bisa ada layanan aduan seperti itu. Layanan aduan. Ya, dan pastinya kan mereka melapor was-was juga ya, apakah kita bisa selamat nggak setelah melapor ini? Apakah diberikan perlindungan atau seperti apa? Atau namanya disembunyikan begitu? Nah, izin Pak. Jadi kalau bahasa melapor itu kan sudah merupakan tindak pidana. Sedangkan kalau kita itu kan di bidang perdata. Kita di bidang perdata seperti itu yang sudah dijelaskan seperti tadi Pak. Gitu, Oke, jadi kalaupun ya ada masyarakat yang mau melapor, yang pasti harus ada bukti ya. Harus ada bukti. Oke. Baik, kita ke WhatsApp lagi ini dari Dila di Wanea. Bagaimana kejaksaan ini bisa mengembangkan strategi hukum perdata yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya represif untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Ini gimana? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau untuk kegiatan preventif untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara, kita sudah melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum seperti pendampingan hukum maupun pendapat hukum. Nah, kita upaya represif itu mungkin upaya yang terakhir dalam rangka penegakan hukum, tetapi penegakan hukum dalam bidang perdata. Seperti kita melakukan gugatan terhadap untuk memulihkan atau mungkin menyelamatkan kerugian keuangan negara. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya buat Dila di Wanea. Ya, ini mungkin yang terakhir lagi. Ini kira-kira apakah dukungan yang diberikan pihak Kejati sendiri ya terkait dengan hal-hal berkaitan dengan pertimbangan hukum keuangan negara? Dukungannya seperti apa? Kita memberikan dukungan. Kalau umpama untuk ada permintaan seperti yang saya bilang tadi, ada permintaan untuk pemulihan atau mungkin penyelamatan terkait dalam penegakan hukum atau mungkin pertimbangan hukum, itulah bentuk dukungan kita seperti itu, Pak. Oke. Kalau ke Ibu Joyce sendiri, bagaimana Ibu Joyce? Kira-kira jika ada pihak yang diwajibkan menggantikan kerugian, tapi sudah tidak punya harta benda lagi, ini apakah negara harus kehilangan haknya begitu saja? Tentu saja dalam hal ini kami jika ada tindak pidana, misalkan tindak pidana korupsi. Nah, di sini di kejaksaan itu ada bidang intelijen yang bisa melakukan aset tracing. Aset tracing dalam hal ini yaitu penelusuran aset
terhadap misalnya pelaku tindak pidana korupsi. Nah, apabila sudah ditemukan ada data-data terkait dengan hasil temuan dari bidang intelijen, mungkin bisa berkoordinasi dengan bidang dalam hal ini tindak pidana khusus. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, tampaknya kita harus segera akhiri ya untuk Jaksa Menyapa siang hari ini. Mungkin sebagai closing statement ya dari Ibu Joyce dulu, ini kira-kira apa tantangan yang sering dihadapi pengacara negara dalam penyelamatan pemulihan keuangan negara ini? Ini tantangannya seperti apa dan harapannya ke depan seperti apa? Silakan Ibu Joyce. Mungkin yang sering kami Kendala-kendala ya. Kendala ya itu mungkin hal yang sering kami temui di dalam pelaksanaan tugas. Mungkin ada juga yang mungkin merasa keberatan atau ada juga yang merasa memang mereka terbantu dengan kehadiran kami selaku jaksa pengacara negara. Dalam hal ini mereka bisa menemukan titik temu atau mereka bisa menemukan solusi atau jalan keluar dalam hal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Oke. Harapan ke depan seperti apa Ibu Joyce? Harapan ke depan mungkin dalam hal ini mungkin masyarakat akan lebih tahu terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin sering juga yang kami lakukan yaitu jauhi hukuman, jauhi hukuman dan mungkin risiko-risiko terkait dengan nanti dengan masalah-masalah yang akan terjadi itu mungkin tidak akan ditemui dalam masyarakat. Baik, kalau Pak Syahlan bagaimana Pak Syahlan? Kira-kira tantangan yang sering dihadapi dan harapan-harapan untuk kedepannya. Silakan Pak Syahlan. Ya kalau untuk tantangan itu kadang-kadang tapi sebenarnya bukan tantangan juga, malah dari pihak yang memintakan untuk bantuan hukum non litigasi itu merasa sangat terbantu. Merasa sangat terbantu dengan adanya kejaksaan yang melakukan kegiatan non litigasi seperti itu. Mungkin harapannya ke depannya nanti kegiatan penyelamatan pemulihan itu bisa ditingkatkan, dalam artian bisa dipulihkan atau mungkin bisa menyelamatkan kekayaan negara seperti itu. Oke, baik Pak Syahlan ya, Pak Syahlan Manasai SH selaku jaksa muda, kemudian Ibu Joyce Mayriane Evi Tasiam SH MH juga selaku jaksa Madia. Terima kasih untuk penjelasannya siang hari ini, makasih juga untuk waktunya. Dan pastinya pendengar, semoga apa yang sudah disampaikan tadi ya membuka wawasan kita semua bahwa ternyata keuangan negara itu ya milik kita bersama dan wajib untuk kita jaga bersama ya. Oke, dengan demikian saya Maki yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensinya ya. Untuk kedua narasumber sekali lagi terima kasih. Semoga mungkin siapa tahu di lain waktu dan kesempatan kita punya kesempatan lagi untuk bisa berbincang-bincang di sini ya dengan topik yang berbeda. Dan saya Maki yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga siang hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.